Ya, baik. Di pertemuan kali ini, saya akan ajak kalian semua untuk melihat salah satu cuplikan film yang berjudul 11 Hour. The weather and the climate are making news in more than one region. Severe flooding has killed at least 72 people. Under siege in the grip of unmitigated catastrophe. The evidence is now clear. Industrial civilization has caused irreparable damage. Our political and corporate leaders have consistently ignored the overwhelming scientific evidence. Not only is it the 11th hour, it's 11:59. What we saw with Katrina is just prologue. Worse is yet to come. The UN estimates that by the middle of the century, there may be 150 million environmental refugees. There are too many of us using too many resources too fast. The problem is that every living system is in decline, and the rate of decline is accelerating. The tragedy is the potential extinction of humankind. We face a convergence of crises, all of which are a concern for life. Will our pivotal generation create a sustainable world in time? People need to realize there are things they can do in their everyday lives. Everybody making a change adds up to something meaningful. Our project today is the welfare of all of life as a practical objective. With existing technologies, we could literally reduce the human footprint on planet Earth by 90%. We have to imagine what it would be like to redesign design itself. These are not technical issues nearly as much as they are leadership issues. There was a time when Republicans and Democrats joined to pass major environmental laws. 500 years out, people look back at this time that this was our finest hour. What a great time to be born. What a great time to be alive, because this generation gets to completely change this world. Oke, baik. Jadi di trailer film tersebut diungkap bahwa saat ini kita sedang mengalami masalah besar, terutama di bumi kita ini, di mana kita sering kali melihat banyak sekali bencana alam yang terjadi, baik itu di dunia ataupun di Indonesia. Banyak sekali, misalnya kita akhir-akhir ini sering mendengar terjadi banjir, kemudian terjadi kabut asap, terjadi musim yang semakin tidak bisa diprediksi, ya, misalnya musim hujan dengan intensitas yang sangat tinggi dan tidak bisa diprediksi. Kemudian ketika mulai masuk musim kemarau juga, kadang-kadang musim kemaraunya itu berlangsung sangat lama, sehingga mengancam ketersediaan air di beberapa daerah. Dalam konteks kita sebagai seorang sarjana teknik industri, tentunya kita harus memikirkan hal tersebut. Karena faktanya adalah semua atau sebagian besar dampak yang kita rasakan saat ini itu disebabkan oleh industrialisasi, oleh pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali. Beberapa masih memiliki paradigma ketika kita menggunakan resource dari alam, ya berarti kita cukup mengambil, kemudian memaksimalkan untuk keuntungan perusahaan kita, tanpa memikirkan dampak yang terjadi ketika kita mengambil resource tersebut. Nah, oleh karena itu di beberapa waktu terakhir ini mulai muncul pendekatan-pendekatan, gerakan-gerakan global tentang sustainability.
apa yang dimaksud dengan sustainability, apa yang dimaksud dengan keberlangsungan. Ya. Siapa yang diperjuangkan untuk keberlangsungan. Tentunya yang kita bahas dalam konteks ini adalah keberlangsungan bumi sebagai daya dukung utama, di mana bumi ini tempat tinggal kita. Di bumi ini juga terdapat resource ya untuk dapat kita manfaatkan untuk kelangsungan hidup kita. Dan juga di bumi ini faktanya adalah tidak bisa untuk ditambah luasannya. Ya. Sedangkan di sisi lain jumlah populasinya terus meningkat ya, mengikuti distribusi eksponensial. Maka pendekatan-pendekatan oleh para ahli sekarang menjadi lebih ramah lingkungan, bahasa sederhananya. Jadi bagaimana aktivitas kita, proses pembangunan, proses pengembangan produk, proses industrialisasi, mau tidak mau, harus mengikuti kaidah ramah untuk lingkungan. Ya. Jadi kita seringkali mendengar istilah green economy atau green campus atau eco campus kalau ada di kampus kita Universitas Maju, atau sekarang berkembang lagi menjadi blue economy. Jadi tidak hanya green yang itu berarti ramah untuk lingkungan, akan tetapi blue. Bagaimana industri yang kita jalankan itu juga ramah terhadap udara. Langit kita tetap terlihat biru, ya, makhluk hidup yang ada di udara dapat menikmati udara dengan kualitas yang baik. Nah, kita akan membahas lebih detail tentang apa sebenarnya pengertian sustainability dan juga hal-hal yang memicu pembahasan tentang isu sustainable development. Baik, alasan pertama kenapa isu sustainability ini menjadi pokok bahasan penting. Yang pertama adalah pertumbuhan populasi. Seperti kita lihat di dalam grafik ini, ya, di mana dalam sumbu X-nya adalah timeline-nya, adalah waktu, kemudian sumbu Y-nya adalah populasi manusia yang hidup di dunia ini. Kita lihat grafiknya itu eksponensial, ya. Jadi butuh sekitar waktu 100 tahun, ya, mulai tahun 1804 sampai 1922 itu meningkatkan populasi di dunia ini yang awalnya 1 juta menjadi 2 juta. Ya. Kemudian peningkatan berikutnya 2 juta ke 3 juta, 3 juta ke 4 juta, dan seterusnya, itu membutuhkan waktu yang lebih pendek. Ya. Yang awalnya 100 tahun, kemudian semakin pendek menjadi 37 tahun, 15 tahun, 13 tahun, 12 tahun, dan seterusnya. Ya, jadi ini adalah pertumbuhan jumlah populasi di dunia. Permasalahannya adalah daya dukung bumi sebagai tempat tinggal itu makin lama semakin menurun. Ya, jadi ketika manusia itu semakin banyak, di sisi lain jumlah resource yang tersedia di bumi itu semakin sedikit karena adanya proses industrialisasi dan juga dampak dari industrialisasi tersebut, kerusakan lingkungan, udara yang tidak kualitasnya semakin hari semakin menurun, itu menyebabkan daya dukung bumi terhadap populasi kualitasnya semakin lama semakin menurun.
Maka akhir-akhir ini sering kita mendengar banyak sekali ekspedisi luar angkasa yang dilakukan oleh manusia. Mulai dari bulan, yang akhir-akhir ini kita sering dengar, misalnya banyak sekali ekspedisi sampai ke planet Mars untuk meneliti apakah ada potensi kehidupan atau potensi daya dukung planet tersebut terhadap kehidupan manusia. Kita juga sering mendengar banyak sekali ekspedisi yang dilakukan oleh beberapa negara ya untuk mulai membuat infrastruktur supaya manusia ini bisa hidup di luar angkasa. Ya. Itu karena memang faktanya seperti ini. Ya. Makin lama bumi kita semakin sesak. Ya. Nah, kita lanjut kedua. Salah satu konsekuensinya, ya, ketika memang bumi kita ini semakin penuh dengan manusia, tentunya manusia akan memiliki kebutuhan untuk dia bisa mempertahankan hidup. Kebutuhan ini dirupakan dalam bentuk produk-produk tertentu ya yang kita manfaatkan sehari-hari. Ya, setiap manusia membutuhkan misalnya pakaian, juga membutuhkan makanan, membutuhkan misalnya produk-produk lain. Misalnya kalian sekarang butuh handphone, kalian butuh laptop, ya, kalian butuh aksesoris, apapun produk yang menempel di tubuh kita dan juga produk yang tersedia di sekitar kita. Asumsinya adalah setiap manusia itu membutuhkan produk tersebut. Nah, ketika terdapat kebutuhan seperti itu, maka tentunya akan muncul proses industrialisasi. Proses industrialisasi di sini berarti kan kita sedang membuat produk yang memang itu dibutuhkan oleh manusia. Nah, di mana kita tahu bahwa setiap industri, setiap pengolahan, ya, itu membutuhkan raw material kalau di dalam bahasa kita. Membutuhkan bahan baku. Nah, bahan baku ini, ya, sebagian besar itu disupport oleh alam. Ya. Jadi ada misalnya di situ ada batu bara, ada besi, ada minyak, ada mineral apapun, ya, yang itu tersedia di alam, yang dieksplorasi lebih lanjut oleh manusia. Nah, konsekuensi lainnya adalah ketika memang sumber daya alam, sumber daya mineral itu terus-menerus dieksploitasi, tentunya kan mineral ini ya itu adalah non-renewable resources. Adalah mineral, adalah material yang tidak bisa di-renewable, tidak bisa diperbaharui. Sekali kita ambil dari alam, ya, maka yang ada cadangan yang tersedia di alam makin lama itu makin sedikit. Ya, makin lama makin sedikit. Menurut beberapa penelitian, terdapat beberapa prediksi seperti itu tentang kira-kira berapa lama lagi sih mineral-mineral ini akan tersedia di bumi. Ya. Yang pertama, misalnya katakanlah di grafik yang sebelah kanan di situ ada minyak. Ya, di situ minyak prediksinya dengan tingkat konsumsi yang dimiliki oleh manusia saat ini, relatif dengan pertumbuhan jumlah konsumsi, dibandingkan dengan ketersediaan di alam, prediksinya ya, minyak itu tersedia paling tidak
hanya maksimal 50 tahun dari sekarang. Maka dari itu, ya, sekarang sudah sering kita dengar ya, pengembangan mobil listrik yang itu sedemikian masif. Banyak perusahaan-perusahaan berlomba untuk membuat mobil listrik. Karena apa? Di satu sisi, ya, cadangan minyak kita itu semakin lama semakin habis. Ya. Tapi di beberapa artikel yang saya baca bahwa karena mobil listrik itu ya menyandarkan energinya kepada baterai, kepada aki bahasa sederhananya. Ya, aki atau baterai itu membutuhkan mineral-mineral lainnya yang itu juga sudah jarang ada di alam. Sudah mulai habis. Ya, maka akan muncul kelangkaan beberapa material tertentu untuk membuat aki. Nah, tentunya kalian mungkin sudah pernah mendengar ya bahwa mobil listrik kebutuhannya adalah aki, dan ketika kita menggunakan aki secara masif untuk diproduksi, itu memiliki efek domino terhadap ketersediaan mineral lain yang ada di bumi kita ini. Nah, intinya adalah yang tadi yang pertama, pemicu adanya isu sustainability adalah isu populasi. Yang kedua adalah ketersediaan daripada sumber daya alam yang semakin lama semakin sedikit. Baik, yang ketiga, ya, itu adalah adanya perubahan terhadap temperatur global. Kita lihat di sini ya, bahwa dalam periode waktu mulai tahun sekitar 1800-an sampai tahun 2020 terdapat peningkatan suhu global rata-rata hingga 1 derajat Celcius. Nah, ini mengakibatkan banyak hal. Yang pertama, karena ini isunya adalah suhu, ya berarti di situ akan mempengaruhi cuaca, akan mempengaruhi iklim. Sering kita mendengar misalnya di negara-negara lain, di negara-negara Eropa misalnya seperti itu, mulai muncul musim dingin yang ekstrim. Di negara kita muncul musim hujan yang ekstrim. Kemudian naiknya tinggi permukaan air laut karena sudah mulai banyak es yang mencair di kutub, sehingga volume air yang tertumpah di lautan itu semakin banyak. Ya, di mana sumber daya seperti itu, ya artinya kan itu akan tetap berada di bumi seperti itu. Jadi ketika volumenya semakin banyak, maka dia akan mengancam misalnya pulau-pulau ataupun keberadaan ekosistem laut, karena memang iklim atau cuaca menjadi tidak ideal untuk kehidupan mereka. Ya. Nah, secara umum, ya, ini adalah beberapa alasan tentang pembahasan isu sustainability. Ya, tadi ada population growth. Ketika populasinya bertumbuh, maka konsekuensinya konsumsinya akan juga bertumbuh. Ya. Ketika konsumsinya bertumbuh, konsekuensinya resource-nya akan semakin sedikit. Kemudian dari hasil aktivitas manusia dan juga proses industrialisasi,
itu akan memunculkan banyak sekali polusi dan permasalahan sampah. Ya. Jadi polusi yang maksudnya ada di udara itu juga akan semakin sulit dikendalikan. Kemudian ada masalah lain, yakni sampah dari hasil konsumsi manusia, dari hasil aktivitas manusia yang juga semakin banyak dan itu memunculkan masalah-masalah baru. Kemudian ketika permasalahan sampah itu tidak segera diselesaikan, maka akan muncul yang namanya scarcity of landfill. Ya. Jadi tempat pembuangan akhir itu juga akan membutuhkan lahan yang semakin besar. Ya, kita sering mendengar isu misalnya di Jakarta gitu ya. Sehari menghasilkan sampah berapa ton, kemudian dia saat ini landfill-nya sudah tidak memadai, sehingga harus sampah itu berpindah area yang cukup jauh, misalnya katakanlah dibuang di daerah Bekasi. Nah, intinya adalah masalah-masalah seperti itu akan terus datang dan membutuhkan biaya pemrosesan sampah yang tidak sedikit. Ya. Increase of waste processing cost. Jadi karena memang banyak sekali sampah yang dihasilkan, itu memunculkan variabel biaya yang semakin lama juga akan semakin besar. Nah, itu adalah urutan ya dari alasan-alasan kenapa isu sustainability ini menjadi sangat penting untuk diketahui, untuk dibahas, dan untuk dimasukkan ke dalam mindset kita sebagai seorang sarjana teknik industri. Karena apa? Ya, karena memang kita di teknik industri berurusan dengan pada akhirnya dengan industri, di mana industri itu selalu memproduksi sebuah produk atau layanan ya, yang mereka itu membutuhkan raw material. Nah, bagaimana kita memiliki platform pemikiran yang seperti ini, itu adalah tujuan daripada perkuliahan.